penjemputan dua pelaku sindikat pemalsuan marka di Desa Sukamuti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan, pada Kamis 16 Desember 2021 lalu berakhir ricuh. Aparat penegak hukum sempat melentuskan tembakan peringatan sebanyak 5 kali guna menghalau warga yang menghalangi operasi penjemputan kedua pelaku sindikat pemalsuan marka, yakni Abu Sairin dan Sudirman. Bahkan ada aba-aba provokasi kepada masyarakat untuk menyerbu aparat kepolisian malam itu. Kedua terduga sindikat pemalsuan marka ini dijemput secara kooperatif oleh anggota Subdit 3 Datlantas Polda Sumsel yang tengah menduduki lahan AKU milik PT Treaksi Marga Mulia yang diklaim beberapa warga Sukamuti. Direktur Direskrimun Polda Sumsel, Kombes Pol Ishar Silaga dalam press release Senin 20 Desember 2021 mengatakan, kedua pelaku Abu Sairin dan Sudirman diduga telah memalsukan tanda tangan mantan Kades Sukamuti serta Cak Basa Desa Sukamuti dalam pembuatan surat pengakuan hak untuk menerbitkan sertifikat tanah pada tahun 2019 yang mendompleng program sejuta sertifikat oleh Presiden. Diungkapkan Ishar, dalam proses penjemputan para pelaku sempat terjadi keributan hingga keluar letusan peringatan ke udara saat brigade petugas yang tengah beranjak ke lokasi hendak diserbu warga. Akibatnya, sempat terjadi kontak senjata selama 30 menit antara warga yang menghalangi operasi polisi dengan anggota Jatlantas Polda Sumsel. Namun dari baku tembak tersebut tidak satu pun dari warga maupun personel kepolisian yang terkena tembakan. Ishar mengatakan, setelah situasi meredam dari 15 warga yang dilakukan pemeriksaan, didapat 6 tersangka terlibat dalam kericuan tersebut. Keenam tersangka tersebut adalah warga yang hendak menabrak brigade polisi dan merupakan warga yang melepas letusan senjata api rakitan. 6 tersangka itu adalah warga Sukamuti yakni Agung Jati, Artian, Mat Jarun, Macan Kunci, Pei, dan Puding Pring Ayida. Kombes Pol Ishar mengatakan, penempatan tersangka penyerangan ini telah ditemukan 4 bilah senjata tajam di dalam mobil yang hendak menabrak brigade polisi. Selain itu, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api rakitan jenis larak pendek revolver kaliber 556 yang diakui Agung Jati itu miliknya untuk melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian. Selamat pagi rekan-rekan, kita hari ini melakukan rilis dari menyampaikan apa yang telah kita lakukan di Treskrim Polda Sumsel melakukan membawa tersangka yang sebelumnya yang bersangkutan 3 orang bersangkutan B, kemudian AR, AS sudah kita panggil 2 kali, namun tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga kita terbitkan surat perintah membawa. Kemudian kita ke lokasi mencari 3 orang yang bersangkutan. Di lokasi tersebut kita temukan satu yang kita panggil tersebut yaitu atas nama AS. Kemudian ada beberapa juga dari masyarakat yang menempati lahan yang sertifikatnya sudah dibatalkan oleh BPN dan kita bawa juga. Namun pada saat kita bawa ternyata tiba-tiba ada sekelompok masyarakat berusaha menyerang petugas dengan menabrak arah petugas barikade. Kemudian ada aba-aba letusan 5 kali dari arah dari lawan arah petugas dan ada perintah serbu. Jadi kita kelompokkan masyarakat tersebut, ada yang kaitannya, ada 2 kelompok, yaitu yang kaitannya dengan laporan polisi yang kita lakukan, yaitu kita lakukan pemeriksaan. Kita membawa 14 dari masyarakat. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan intensif, kita mengambil penyidik mengambil keputusan untuk menahan 2 tersangka yang kaitannya dengan pemalsuan warkah sehingga muncul sertifikat 36 sertifikat yang sudah dibatalkan. Kemudian kelompok masyarakat yang menyerang petugas ada 6 tersangka. Yang sisanya karena tidak ada kaitannya, setelah selesai pemeriksaan kita tetap merupakan saksi, kita wajib lapor dan kita pulangkan. Jadi kita menahan 8 tersangka dengan 2 kelompok perbuatan. Dari mobil yang menyerang kita temukan 2 senjata api rakitan, kemudian sajam, kemudian mobil kita sita juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya kita akan melakukan upaya paksa berikut kepada saudara B dan saudara Y yang sampai saat ini belum memenuhi panggilan kita. Pak, izin Pak, ini dari laporan Kades yang tanda tangannya dipalsukan atau gimana Pak? Ya betul, berawal dari laporan polisi. Mantan kepala desa, sekarang sudah tidak kepala desa lagi. Pada saat pembuatan warkah, tanda tangannya dipalsukan. Dengan SPH dengan tanda tangan Kades yang dipalsukan, sehingga muncullah sertifikat 36 sertifikat yang dikeluarkan. Munculnya sertifikat inilah yang menjadi konflik pertanahan. Dan beruntung dan terima kasih kepada BPN yang segera mengambil sikap melihat bahwa memang terjadi kekeliruan dalam penerbitan sertifikat tersebut, sehingga sertifikat tersebut sudah dibatalkan oleh BPN. Pak, apa kita akan memanggil juga pejabat BPN yang mengeluarkan sertifikat itu Pak? Karena ada sedikit kelalaian atau bagaimana Pak? Beberapa dari petugas BPN sudah kami periksa, kita akan tindak lanjuti pemeriksaannya, tidak menutup kemungkinan untuk hal itu. Total lahan dari 36 sertifikat berapa Pak dia? Ya, Total lahan dari Luas lahannya. Luas lahan yang dari 36 sertifikat berapa? setelah dilaporkan, ini LP ini dilaporkan di Polres Oki. Kemudian kita lihat situasi, ada kebijakan pimpinan untuk ditarik ke Polda untuk percepatan penyelesaiannya. Dan kita lakukan penyidikan lanjutan, segera masuk ke tahap sidik dan kita lakukan upaya-upaya untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum. Pak, selain pemalsuan tanda tangan, ada pemalsuan lain nggak yang ada di sertifikat itu yang dilakukan oleh oknum ini? SPH, pemalsuan SPH, kemudian cap stempel dipalsukan juga. Jadi stempel Kades, stempel kelurahan, desa, itu pun dipalsukan. Jadi tanda tangan dan stempel. Pak, ada nggak tersangka atau yang dikeluarkan tanggal 8 tersangka ini untuk pemalsuan dokumen ini? Ada dua yang kita tahan. Saudara AS dan saudara S. Yang B, ada Pak? lagi dua lagi tersangka yang masih kita cari. Y dan B, Pak ya? Y dan B. Oke. Atas dasar itulah kita datang ke sana untuk menangkap Y dan B itu, Pak ya? Ya, tuh. Kemarin. Ya. Terus soal penembakan itu gimana, Pak? Penertiban itu kemudian terjadi Perlawanan nggak Pak? Awalnya waktu pada saat kita membawa, yang kita temukan adalah saudara AS. Kita bawa dengan beberapa orang yang ada di lokasi untuk dengan persuasif dan tidak ada hambatan apa-apa. Semua berjalan dengan landai. Tetapi pada saat kita berusaha mau meninggalkan tempat, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang menyerang ke arah petugas dengan menembakkan 5 kali. Kita mendengar sebelum itu ada suara tembakan 3 kali ke arah petugas. Pak, sekarang kepemilikan lahan itu milik swasta atau milik pribadi Pak? Kan berarti kembali ke perusahaan. Karena memang HGU-nya semenjak tahun 97. Ini terbit tahun 2019, 2020 dan sudah dibatalkan oleh BPN. Ada yang mau ditabrak juga petugas Pak katanya Pak. Gimana? Mau ditabrak salah satu tersangka petugas Pak. Pakai mobil. Ya betul. Mobil Fortuner itu kita sita juga, dan di dalam mobil itu kita temukan barang bukti senjata api rakitan 2 beserta amunisinya dan sajam. Amunisinya senjata rakitannya 2 ya, Pak ya? 2. Senjata tajamnya berapa, Pak? 4. 4. Mobil yang kita sita berapa, Pak? 1. Oke, dari